Jadi pertama adalah sangat sulit untuk bertemu dengan ajaran. Ya, karena seorang Buddha sulit bertemu dengan ajarannya, sungguh sulit. Untuk menjadi manusia itu sulit sekali ya. Dan kita sudah juga jadi manusia. Jadi biku juga luar biasa susahnya, teman-teman. Nah, kita memang belum jadi biku, tapi kita rubah artian biku itu adalah sebagai pertapa yang menjalankan 5 sila dengan sebaik-baiknya. Lalu bertemu dengan ajaran Buddha itu sulit sekali. Apalagi teman-teman ya, bertemu dengan ajaran Buddha yang langsung membuka cara untuk mengikis loba, dosa, dan moha, lalu menghantar lebih jelas melihat kepada sasarannya. Dalam artian ini saya mengacu kepada Abhidhamma ya. Untuk bisa bertemu dengan ajaran Buddha yang murni itu terlalu susah. Seperti kita lihat ajaran-ajaran yang lain di agama-agama lainnya kan banyak, tapi begitu banyak tidak cabang-cabangnya. Banyak ya. Setiap cabang-cabang merasa unggul ya kan ya. Ajaran Buddha teman-teman juga sudah terbelah-belah berkembang, tetapi ajaran yang betul-betul bisa mengantar kita untuk melihat loba dosa moha, mengikis loba dosa moha, mengatasi loba dosa, untuk menembus, memahami kehidupan tidak lain cuman pancakanda, yaitu nama dan rupa yang tersekeram oleh anicca, dukkha dan anatta. Sungguh sulit dicari. Dan ajaran yang kita buka hari ini adalah semata-mata untuk memperlihatkan siapakah kita. Kita tidak lain adalah fenomena batin dan jasmani, di mana batin dan jasmani kita sesungguhnya berubah, tidak memuaskan, dan tidak ada aku. Ini nanti akan saya munculkan di proses pikiran ini teman-teman. Sebentar lagi kita akan masuk di rangkaian proses ini. Kalau kita ingin kenal siapa diri kita, kuasai ini dan kita akan kenal. Karena di sini kita akan tahu betul diri kita. Mengapa kita begini, mengapa kita begitu, mengapa kita lelaki, mengapa kita perempuan, ya. Mengapa kita beruntung, mengapa kita kurang beruntung, mengapa kita sabar, mengapa kita marah. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke sini, teman-teman. Sampai di sini mau ada tanya tidak? Ya, silakan. Barangkali mau tanya. Kalau belum, saya masih mau ini dulu ya. Pemanasan dulu ya. Mengenal kesadaran atau cita. Apakah kesadaran? Kebanyakan orang tidak tahu arti sesungguhnya kesadaran. Mereka mengenal kesadaran atau pikiran sebagai aku. Karena itu, bila kesadaran melihat muncul, mereka katakan apa? Aku melihat ya, aku melihat. Begitu pula bila kesadaran mendengar muncul, melakukan fungsinya, mereka katakan apa? Aku mendengar. Sesungguhnya pikiran adalah keadaan mengetahui objek cita atau proses mengetahui objek. Kita menganggap pada saat melihat aku, mendengar aku. Nah, selama masih aku ini menjadi dominan, maka dia akan terus problem. Karena dia terperangkap oleh aku ini, teman-teman. Ya. Mengenai aku, saya pengen kasih contoh ringan. Teman-teman pernah digigit nyamuk tidak? Pernah ya? Sakit tidak digigit nyamuk? Gatal sakit ya? Teman-teman pernah digigit manusia? Ya simbolis, bukan digigit betulan. Pernah digigit manusia? Pernah. Rasanya gimana? Sakit. Mana yang cepat hilangnya? Sakit digigit nyamuk dan sakit digigit manusia. Sakit digigit nyamuk ya, begitu sakit kita bisa lupakan loh. Tapi sakit digigit manusia 5 menit, sehari, seminggu, sebulan, setahun, hilang tidak? Tidak. Maksudnya sakit digigit manusia bukan digigit betulan. Maksudnya disakiti, apakah dihina, dimarahin, ya begitulah ya, bisa ditangkap kan ya. Pokoknya menyakiti kita kan. Mengapa teman-teman? Digigit nyamuk sakit, kita bisa lupakan. Digigit manusia
sakit. Tetapi mudah atau susah dilupakan? Mengapa? Karena kita mencengkeram ego. Kita menganggap, wah, dia yang jahat. Kita padatkan, kita satukan kelompok pancakanda yang kita lihat ini sebagai orang jahat. Dan kita juga memadatkan diri kita. Fenomena 5 kanda ini kita anggap sebagai aku. Ada satu kesatuan. Ini teman-teman. Ini yang membuat kita tuh luka lama. Menderita lama. Bisa ditangkap ya? Nanti saya kupas lagi lebih teliti. Ya, di dalam proses mengetahui objek ini, tidak ada makhluk atau sosok tersembunyi yang mengatur, mengontrol proses pikiran, melihat, mendengar, dan sebagainya. Yang ada adalah munculnya kesadaran karena terkondisi oleh objek-objek yang menyentuh salah satu dari 5 pintu indera, sehingga muncullah rangkaian pikiran. Nah teman-teman, hari ini pagi ini akan mulai dengan pelajaran pikiran. Pikiran ada 121 teman-teman ya. Nanti ya, ternyata teman-teman, pikiran tidak pernah hadir tanpa ada objeknya. Karena ada objek timbullah kesadaran. Teman-teman sekarang melihat, betul? Ada nggak yang tadi tidak mendengar? Ada. Melihat, mendengar ya. Melihat, mendengar, berpikir, semua itu silih berganti. Tetapi begitu muncul satu objek, dia memberikan impact ke pikiran, kemudian pikiran bereaksi. Jadi objek itu begitu dominannya menguasai pikiran kita nanti. Dan begitu objek itu menyentuh dari 5 indera kita, kemudian diteruskan oleh indera ke-6, terjadilah kemudian rangkaian proses berpikir. Sehingga teman-teman ya, saya sering mengatakan tadi, kalau orang sudah berbuat marah, seperti contohnya kita ini ya kan ya, kita sering marah kan ya. Kalau kita pagi ini marah, siang marah, teman-teman, sore ini kita mudah marah gak? Mudah marah ya. Lihat, di dalam proses pikiran, marah muncul di sini, pelan-pelan ini dulu gambarannya ya, gak apa-apa. Karena adanya objek. Objek itu muncul di sini. Atita bawangga calanga bawangga paceda, lalu panca dwara wajana. Gak apa-apa, saya ini dulu bahasa palingnya, ntar saya ulang. Di sini mengarahkan ke objek. Objek itu apa? Misalkan objek mendengar yang tidak menyenangkan. Terjadilah kesadaran mendengar. Kesadaran ini belum tahu itu apa. Ada kesadaran berikutnya, yaitu kesadaran menerima. Kemudian kesadaran memeriksa. Lalu ada kesadaran memutuskan, wotapana. Di sini teman-teman problem muncul. Di sini persepsi kita muncul. Logika kita, karakter kita, pengetahuan kita. Sehingga di sini muncul suka dan tidak suka. Objek ini lalu direspon menjadi, kalau suka kita loba, kalau nggak suka cenderung kita marah, teman-teman. Lalu tadaramana. Ini nanti akan kita kupas ya. Nah, sebelum itu, Sibi tolong ambilin itu deh, box. Saya mau mengenalkan juga metode kita, teman-teman. Ini apa? Kita akan mempelajari abhidhamma ya, ada cita, cetasika, dan rupa. Nanti di hari terakhir teman-teman sebetulnya bisa mengingat banyak. Dan sebetulnya ya, saya tidak menganjurkan teman-teman untuk menghafal, teman-teman. Karena metode kita bukan menghafal. Metode kita disebut metode SM, itu pertama adalah memahami. Jadi kayak pagi ini saya buka itu dengan cerita dulu untuk memahami dulu dan menumbuhkan minat. Lalu akan saya jelaskan dengan pemahaman. Setelah dipahami, kemudian diulang-ulang. Dan sesungguhnya teman-teman, waktu terjadi misalkan memahami kesadaran mendengar ya, waktu memahami kesadaran mendengar, sesungguhnya terjadi gak praktek kesadaran mendengar? Praktek. Dengan menggunakan ini 3 macam, memahami, mengulang, dan mempraktekkan, maka kita akan belajar abhidhamma dengan cepat sekali.
untuk memahami proses yang terjadi setiap saat lewat 5 indera dan satu lagi indera pikiran. Jadi kita tidak menghafal teman-teman, tapi mengulang intinya. Mengapa dengan mengulang kita bisa mengingat begitu banyak? Ini saya jelaskan demonya, ya. Jadi nggak usah khawatir. Biasa kalau orang kan pertama buka suka demo-demoan. Deddy Corbuzier aja juga suka demo kan ya. Nah ini juga saya punya demo kit. Nggak kalah. Nih, lihat. Bisa kelihatan kan ya, nggak usah disebut. Dia biasanya pakai besi kan ya. Besi dibengkokin bisa bengkok. Kalau plastik, Deddy bisa nggak pernah lihat ini plastik dibengkokin? Nggak pernah kan ya. Nah, tapi cara saya demo bukan seperti Deddy Corbuzier, udah tegang aja ngeliatin gitu ntar bengkok apa gimana. Cukup dilihat saja ya. Ini yang pertama. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah ini terlihat? Kelihat. Dah cukup. Itu demonya. Kelihatan? Kelihatan. Terakhir dia 5 cukup. Ini mainan saya masih anak-anak. Kelihatan? Teman-teman, tadi pertama saya ngangkat apa? Kedua, ketiga, lilin, keempat, kelima. Luar biasa, tepuk tangan. Teman-teman bisa mengingat begitu banyak, 5 item sekaligus. Ada gak yang tadi menghafal? Tidak dihafalkan. Itulah fungsi pikiran. Di dalam satu rangkaian proses berpikir, ada satu proses terakhir, yaitu tadaramana. 2 ini melakukan fungsinya untuk saving objek itu, sehingga dia tidak lupa. Bahkan semua kejadian teman-teman tidak ada satu momen kesadaran, momen berpikir kita yang hilang. Begitu kita meninggal, itu semua terbawa teman-teman. Kenapa? Jadi ada orang bilang semua perbuatan kita dicatat loh katanya. Oleh siapa? Malaikat Jibril katanya ya. Wah, kasihan bener dia capek-capek catat. Padahal itu bukan dicatat teman-teman. Semua pengalaman kita yang sudah prosesnya selesai di sini, dia tidak hilang. Kayak teman-teman tadi sudah liwat, tapi kesadaran penuh, dia sampai kemari. Begitu diangkat lagi, bisa teman-teman. Ini adalah kesadaran lewat 5 indera. Tapi setelah dia liwat, masuk lewat indera berikutnya. Yang ini pintu batin. Ini pintu indera. Ini pintu batin. Pintu batin dapat mengangkat apa yang sudah diterima oleh 5 indera. Sekarang demo lagi. Objeknya bukan di sini, objeknya di rumah. Kalau teman-teman tentu tempat yang paling indah ya, selain yang tempat kecil itu WC. Kemudian kita tidur kan berbareng di kamar tidur kan. Tempat tidur kita, di ruangan kita ada jam ya. Kita bisa melihat sekarang jam kita, betul. Kita juga bisa mengingatkan tempat yang paling enak untuk membaringkan kepala kita. Walaupun ada bau-baunya, tapi itu paling nyaman. Di hotel lebih bersih, tetapi tetap kita rindu yang itu di rumah, betul. Warna bantalnya teman-teman sekarang bisa diingat gak? Bisa dilihat? Bisa terlihat ya? Bisa terlihat. Dan itu muncul lewat proses pintu batin. Pintu batin bisa mengangkat semua kejadian yang sudah lewat teman-teman. Betul begitu dan jelas ya? Nah ini teman-teman, fenomena kejadian ini sehari-hari yang kita akan kupas. Kejadian sudah terjadi, orang membuat kita kesel, misalkan orang pukul kita, ini ada kejadian di sini, tubuh kita sakit, ini lalu kita marah ya. Tetapi ini sudah berlalu, kita masih terus marah loh teman-teman. Kenapa? Karena kita mengambil ini. Karena itu kita yang sudah terbiasa marah pagi, marah siang, sore cenderung marah, besok juga marah-marah gitu ya. Nah kalau orang yang sudah terlatih sering marah, marah itu udah jadi bagian hidupnya, jadi kekuatan. Jadi orang ini kalau ada hal-hal yang besar yang membuat dia marah, saya mau tanya ke teman-teman, dia marah gak? Ada kejadian yang membuat dia marah? Marah gak? Marah. Kalau hal yang menengah yang membuat dia marah juga tidak? Marah ya? Kalau hal kecil saja, sepele, bagaimana?
Marah juga kan? Pertanyaan penting sekarang. Nggak ada objek. Marah juga. Ini loh teman-teman bahayanya. Ada objek besar, dia gak marah karena memang dia sudah terbiasa marah, betul. Objek menengah, dia tetap marah. Objeknya sederhana, dia marah. Bahkan teman-teman seorang pemarah, gak ada objek pun dia tetap marah. Tadi pagi pembantunya bacain piring, sore hari lagi masuk ke dapur lagi, dia ingat lagi kan dia marah-marah lagi, betul tidak? Dia kesini masih ingat lagi. Ya sopirnya, suaminya, anaknya, temennya, betul tidak? Karena apa? Karena dia terbiasa marah. Jadi marah sebetulnya prosesnya di sini teman-teman. Kita marah, tetapi begitu kesadaran sudah muncul, sesungguhnya dia sudah berlalu teman-teman. Kemarahan oke berlalu, tetapi energi, potensi kemarahan itu ternyata tidak hilang. Kemarahannya, potensi itu begitu kesadaran marah lenyap, dia tidak lenyap, dia transmitted to another consciousness. Jadi energi marah itu akan diteruskan ke kesadaran berikutnya. Padahal kesadaran kita, hidup kita hanyalah cuma aliran kesadaran. Ya teman-teman tolong perhatikan dari sini kemari. Ini sebenarnya sudah satu proses pikiran selesai. Lalu akan disambung lagi. Ini saya nyambungnya di sini padahal tidak ya. Ini nyambung terus tidak pernah berhenti. Setelah terjadi rangkaian proses lagi, silih berganti, nyambung lagi. Yang ada hidup cuma adalah rangkaian terus. Dan sesungguhnya kita hanya hidup di satu momen. Dia sudah padam, satu momen sudah padam. Kita menganggap kalau kita hidup tuh kalau nanti, sekarang hidup. Nanti kalau kita sudah game over, baru mati. Padahal setiap saat kita sudah lahir dan mati di satu pikiran. Kita akan menggali sampai ke situ. Ini menarik sekali, betul-betul menarik. Tapi tolong sabar dulu ya, kita akan masuk pelan-pelan ya teman-teman ya. Dan kalau kita sudah masuk ke situ, nanti kita baru tahu, oh kita ini siapa. Menarik sekali deh. Dan ini nanti yang membuat kita bisa lebih bisa lebih kontrol diri kita, bisa lebih berkembang. Iya. Sebelum saya masuk betul-betul ke materi, saya mau tambahan lagi sebagai pembuka ya. Saya mau baca ini. Teman-teman, what is the most important thing in life? Ini saya dapat dari buku Dr. Mon. Hal yang terpenting dari kehidupan ini apa, teman-teman? What is the most important thing in life? The teaching of the Buddha is very marvelous. We should thank him most heartily for expounding the natural truth that are unknown to philosopher, psychologists, and scientists. Jadi dibilang begini ya, ajaran Buddha itu begitu luar biasanya. Kita betul-betul seharusnya itu berterima kasih yang tak terhingga loh. Karena beliau sudah expounding ya, membabarkan secara mendetail sekali ya, the natural truth, kebenaran yang alami, yang tidak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Benar. Di tempat lain paling-paling cuma begini. Jangan berbuat jahat, tambah kebaikan. Berhenti cuma di situ loh. Mereka nggak punya yang ketiga. Sucikan hati dan pikiran. Kenapa? Karena kalau kita cuma suruh jangan berbuat jahat, berbuat baik, kita masih lahir lagi. Paling-paling mentok-mentoknya di surga. Surga buat kita belum apa-apa, masih ada surga yang lebih melimpah lagi di atas. Ada lagi Brahma. Tapi itu masih belum kekal teman-teman. Masih menjadikan subjek daripada penderitaan. Tapi ajaran Buddha itu berbeda. Yang ketiga dibilang apa? Sucikan hati dan pikiran. Kalau sudah sampai di sini, yang diperbuat itu udah tidak lagi ada ego. Egoless betul-betul. Kalau tidak ada ego, di mana lagi kita bisa menerima karma baik dan karma buruk kita, hasil kebaikan kita dan keburukan kita. Hasil keburukan membuat kita menderita. Hasil kebaikan, ya memang kayaknya sih bahagia. Jadi orang kaya, jadi orang ganteng, jadi cewek yang cantik, kan kayaknya bahagia kan? Tanya deh cewek cantik, bahagia gak jadi cewek cantik? Susah loh, bener. Mau sekolah aja bisa gak tamat. Bener. Muda-muda sudah harus melahirkan dan lain-lain. Bener. Jadi cowok ganteng, kelihatannya kan orang, aduh saya gak ganteng, kepengen jadi ganteng. Coba tanyain cowok ganteng, gak gampang loh. Bener, susah.
Diuber-uber sana sini, udah kawin, udah punya anak, masih terima lowongan nggak, Pak? Hah, bener. Ya, jadi orang kaya pun ternyata juga nggak mudah, teman-teman. Kenapa? Orang jadi orang biasa ini sedang-sedang aja, dia rendah hati loh. Betul nggak? Orang biasa rendah hati, tapi kalau orang udah kaya tuh bisa nggak tetap rendah hati? Bergeser dia, bergeser. Jadi tinggi hati, jadi ego, betul tidak? Kalau semakin ego, wah, semakin banyak benturan. Kita nggak bisa loh harapin dunia tuh seperti keinginan kita. Walaupun kita jadi orang kaya pun nggak semua bisa sesuai loh. Kita bisa ngatur lebih banyak, tapi tetap aja tidak ada semua sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuatu kita bergantung dari luar, ya ada sih pas dengan kemauan kita. Kita happy kan? Tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, kita unhappy. Sekalipun jadi orang kaya pun kita nggak bisa atur supaya semua sesuai dengan keinginan kita. Maka bisa nggak kita bahagia? Nggak bisa. Dan jadi orang kaya itu seringkali sulit sekali kalau nggak memiliki kebijaksanaan. Ya, sulit sekali kalau nggak memiliki kebijaksanaan, teman-teman. Dia bisa lebih menderita. Dan kalau sudah jadi orang kaya kemudian tidak memiliki rem, kayak saya ngomong begini teman-teman, mudah-mudahan bisa ngerasain deh. Kalau kita semakin ngerenung, baru kita semakin tahu. Orang naik mobil, nggak ada satupun orang berani naik mobil nggak ada remnya. Betul teman-teman, tanyain ke 1000 orang, dia bilang saya nggak mau naik mobil. Kasih mobil Mercy, coba, nih nggak ada remnya, coba, mau nggak? Tapi manusia terlalu nekat teman-teman, dia berani, dia hidup tuh nggak pakai rem loh, tabrak sana tabrak sini, marah-marah, serakah, curi, korupsi. Betul nggak teman-teman begini? Manusia terlalu nekat. Dia nggak punya rem batin, dia berani. Memang sih dia bisa kaya, betul kaya. Tapi dia nggak punya rem. Harta dikumpulin nggak ada habis-habisnya, seakan-akan hidup tuh kekal. Padahal begitu meninggal teman-teman, dibawa nggak ini hartanya? Mobilnya yang mengkilat-mengkilat kayak beling itu apa itu namanya? Dibawa nggak? Deposito sumpuk loh ini. Ini sertifikat rumah. Ini sertifikat apa lagi? Wah, banyak. Pabrik, tanah dan lain-lain. Ini dibawa nggak? Istrinya yang begitu banyak dibawa nggak? Enggak ya? Dibawa. Teman-teman, saya ketemu dengan kawan dari Bali ya, Pak Damajoti, dia bilang begini, orang kaya kalau meninggal, jangankan itu semua tadi harta, badannya nih, yang tiap hari ikut aja nggak dibawa loh. Jadi apa yang dibawa? Yang dibawa adalah perbuatannya. Orang kaya seringkali lupa untuk merawat diri, dia sibuk cuma cari uang, betul tidak? Ya, boro-boro dia bisa ingat anak bininya loh, anak dikasih suster, bininya dikasihlah itu semua kemewahan. Dia lupa untuk memperhatikan. Dia sibuk dengan ini semua dan seringkali harus marah, serakah. Nah, kira-kira teman-teman kalau dia seperti ini, bisa nggak bahagia? Aman nggak? Remnya berkurang loh. Dia ngeliat pabrik orang hebat, dia bisa korek-korek loh supaya pabrik itu tutup, dibeli sama dia. Betul nggak begitu? Sehingga orang bilang ini, makan apa, makan siapa, segala macamnya. Itu fenomena yang terjadi loh teman-teman. Kalau orang menjadi sangat kaya kemudian dia tidak memiliki rem batin, itu bahaya. Tapi orang kalau nggak punya rem batin, dia tidak takut. Naik mobil nggak ada remnya, dia takut. Padahal naik mobil nggak ada rem, kalau nabrak paling-paling juga patah, belum tentu mati. Ya, tapi kalau orang jadi orang nggak punya rem, aduh teman-teman, jadi orang kaya tuh saya ingat waktu masih kecil main halma, tahu nggak? Main halma, main ular tangga, kocok-kocok teret 92, kocok-kocok tambah 6, 97 atau 98. Ngapain tuh? Turun ke bawah kan? Hati-hati. Jadi orang kaya memang bukan kita anti ya, jadi kaya. Tapi seperti main ular tangga, begitu masuk ke 98, dia akan turun. Jadi seperti itu teman-teman. Kita jadi orang kaya nih ya, tetapi tidak memiliki rem batin. Ini beli tas bagus, beli mobil baru keluar, beli handphone, beli televisi, beli yang begini, beli. Iya kan? Semua dibeli teman-teman. Rem batinnya tidak ada. Keserakahannya meningkat. Ini penyakit, disebut penyakit batin. Dia jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik loh.
Penyakit fisik bahkan tabrakan aja hanya paling kaki patah segala macam bisa oke lagi. Tetapi kalau orang batinnya sudah sakit, dia hidup sekarang itu menderita, tapi jauh lebih menderita kalau dia sudah selesai, dia harus menebus perbuatannya. Bagaimana dia menelantarkan membuat sakit hati istrinya, bagaimana dia melantarkan anak-anaknya, bagaimana dia kejam terhadap saingannya, bagaimana dia mencurangi orang-orang ya teman-teman ya. Banyak kasus begitu kan. Kita di sini sih kayaknya sih kaya-kaya, tapi ini beda. Kita bicara yang di luar ya teman-teman ya. Jadi kaya itu tidak mudah teman-teman, beresiko. Nah, ajaran Buddha itu yang ketiga disuruh sucikan hati dan pikiran. Karena sekedar kaya cuma bisa memuaskan ego. Apa yang kita inginkan bisa kita capai. Kalau kita nggak punya rem batin, ini gawat. Semua mudah dan ini membuat kita jatuh lagi. Dan kalau jatuh ini justru kejatuhan ini akan lebih berat kita tanggung dibandingin kita hidup sebagai manusia biasa yang sederhana. Karena orang sederhana itu egonya nggak terlalu menonjol. Dia bisa menerima keadaan, bisa menghormat orang. Tapi kalau sudah begini lupa diri, celaka. Ajaran Buddha yang ketiga itu luar biasa sekali. Sucikan hati dan pikiran. Di sini mengandung arti orang tersebut egoless, sempurna, non-ego. Kalau orang sudah non-ego, maka tidak ada lagi yang bisa mengejarnya, baik keburukan maupun kebaikan. Setelah meninggal, dia akan mencapai kebahagiaan yang kekal, dan ini adalah tujuan kita teman-teman. Pelan-pelan kita akan kupas ke sana, tapi sebelum sampai ke sana, kita harus master dulu nih, memahami apa kehidupan kita sekarang. Mengapa kita pemarah, mengapa kita kaya, mengapa kita miskin, kenapa kita bodoh, kenapa kita mudah cemburu, mengapa kita jelek, dan lain-lain. Ini pelan-pelan teman-teman ya. Sebelum itu, saya sambung lagi ya. The most important thing in life is the mind. Tuh, the mind. It is the mind that rules the world. Ya kan? Yang paling penting itu adalah pikiran. Pikiran yang mengatur dunia. Betul tidak? Setuju ya? Pikiran juga yang mengontrol kita punya pikiran. Betul kan? Semua pembicaraan kita, betul? Ya. Dan semua perbuatan kita. Jadi dengan kata lain, consequently it controls the whole world. Dengan kata lain, pikiran inilah pengontrol dunia. Jadi if we can control just one thing. Jadi kalau kita hanya bisa kontrol satu hal saja, yaitu pikiran kita, kita akan mengalami kebahagiaan sebagai manusia, kebahagiaan sebagai makhluk dewa, maupun kebahagiaan yang kekal nibbana. Jadi kalau kita mau menjadi dewa atau menjadi manusia yang bahagia, kita mesti bisa kontrol pikiran. Kalau enggak, lahir lagi bukan jadi manusia. Atau jadi manusia sih manusia, itu kan manusia yang enggak bahagia. Ya tidurnya di kolong jembatan gitu ya. Lahir udah susah, terus cacat, punya mamah juga, mamahnya mungkin enggak sempurna gitu ya, punya papanya di mana ya, nggak tahu siapa papanya, saya nggak pernah tahu tuh papa. Ada kan yang seperti itu ya, lahir udah nggak punya papa, rumah pun nggak punya loh dia, tidur cuman beratap dari plastik bekas gitu ya. Ada kan yang seperti itu? Mengapa dia begitu? Karena dia memetik apa dia? Perbuatannya. Hari ini kita membahas bukan di hasilnya saja teman-teman. Karena kebanyakan orang yang membahas hasilnya, termasuk dokter. Dokter itu hanya berkutak-kutik di apa? Akibat, yaitu organ tubuh kita sakit, dia kutak-kutik di situ, betul gak? Itu aja diobatin. Karena diobatin, tapi dia ada nggak dokter yang menyembuhkan pikiran? Tidak. Tapi tubuh kita sangat erat tidak dengan pikiran. Nanti saya akan jelaskan ya, di mana pikiran kita tuh bereaksi sangat luar biasa. Pikiran akan menghasilkan meter, disebut cita jarupa, ini cita. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, kalau pikiran kita tidak kita latih, pikiran kita emosi, pemarah, cemburu, nggak kangguan gitu biasa terhadap sesuatu. Ya. Ini energi buruk kita bukan hanya pikiran loh teman-teman. Dia menghasilkan materi. Kelihatan kan wajah orang yang pemarah itu wajahnya juga kan tidak bagus ya. Merah itu wajahnya serem begitu kan ya, kita begitu ketemu aja kita tahu ini nggak beres nih, kita buru-buru menghindar deh ya.
Di tubuhnya aja kelihatan, di forma wajahnya. Itu di permukaan. Tapi di dalamnya teman-teman, dia memproduksi sesuatu yang merusak tubuh. Sehingga dia kena migrain, betul? Sakit lambung, betul begitu teman-teman ya? Karena cita akan menghasilkan materi atau rupa, disebut cita ja rupa. Ilmu kedokteran tidak membahas ini teman-teman. Dia cuma bilang ini sakit. Jadi kalau orang sakitnya jantung, sakitnya lever, diobati levernya, dikasih obat supaya dia nggak bengkak sebenarnya. Tapi pikirannya masih emosi, pikirannya masih tidak tenang, masih serakah, mudah marah. Dia kan menghasilkan materi-materi lagi yang baru yang merusak. Dia punya organ, betul tidak? Di sini diobatin, di sini dirusak, di sini diobatin, di sini dirusak. Kira-kira selesai tidak? Hanya sama Sang Buddha loh yang mengajarkan kita langsung di sumbernya, yaitu di pikiran. Karena pikiran ternyata menghasilkan materi disebut cita jarupa. Dan semua perbuatan kita tidak lenyap. Semua perbuatan kita akan juga menghasilkan materi disebut kama jarupa. Ini yang membentuk kita menjadi lelaki, menjadi perempuan. Mata kita indah, mata kita jelek. Ya, tubuh kita mungkin sempurna, tidur kita tidak sempurna. Ini dikarenakan kama jarupa. Ini kita bahas di pertemuan 2 hari ini. Cukup lengkap kan ya teman-teman ya? Menarik tidak? Ya menarik ya, sabar ya jadinya ya. Psychologists also acknowledge that the mind has infinite power and that it can accomplish anything. We can see from the rapid great advance in science and technology that the ability of the mind to create wonderful things is unlimited. Indeed, the sky is limited, but psychologists do not understand what the mind really is. Nah, itu teman-teman. Jadi ahli-ahli psikolog, ya, terus juga dia juga mengatakan bahwa pikiran memang memiliki power yang tidak terbatas. Dia dapat mewujudkan impiannya loh. Kita bisa lihat ya begitu cepatnya pertumbuhan dari sains dan teknologi, betul kan ya? Handphone sekarang sudah bagaimana canggihnya, alat-alat apa DVD, sekarang lagi ada Blu-ray apa segala macam, sangat cepat ya ininya. Ya. Jadi jelas sekali bahwa pikiran tuh mampu menghasilkan hal-hal yang sangat menakjubkan. Jadi kemampuannya tuh menghasilkan itu tidak terbatas. Walaupun dikatakan langit terbatas, tapi kemampuan teknologi untuk menciptakan sesuatu ternyata tidak ada batasnya ya. Untuk apa? Untuk memberi kepuasan kepada apa? Kepada panca indera manusia sebetulnya. Teknologi hanya untuk memuaskan 5 indera ini. Tapi indera yang ke-6 yaitu indera batin, teknologi tidak bisa sentuh loh ternyata. Scientists can investigate only physical phenomena involving matter and energy, and based on the physical laws they have discovered, they are creating and producing many wonderful machines and luxury goods. They have sent many spaceships to study planets and have set up space station for space research, but they have not studied the mind yet, and they could not build an instrument up till now to investigate mind. So scientists can bring about only material progress, but not the mental progress. Only the self-enlightened Buddha knows the mind exactly in every aspect. Nah, jadi artinya tuh ya, teknologi semua tuh cuma bisa bikin ini semua ya, tapi betul-betul ya, dia bisa bikin pesawat terbang, bahkan bisa menempatkan stasiun di angkasa luar ya. Wah, luar biasa sekali. Tapi ternyata mereka tetap sampai saat ini dia belum bisa mempelajari batin itu apa, dia nggak bisa pelajari. Jadi dengan kata lain, sains, ilmu hanya bisa mengembangkan kemajuan daripada physical, materi, tetapi tidak untuk mental. Hanya seorang sama Sang Buddha yang mampu mengupas fenomena mental secara sempurna dan mendetail di setiap aspek. Dan ini expoundingnya di Abhidhamma teman-teman, tentang mental ini.
Jadi kita sangat beruntung sekali. Hari ini kita berada di sini untuk mempelajari Abhidhamma. Jadi setiap kali saya mencoba mengurai pertama kali, saya melihat teman-teman yang hadir, saya selalu rasanya bangga sekali, bahagia. Kenapa? Saya bertemu dengan manusia-manusia super yang memiliki parami besar sekali, sehingga hari ini bisa melihat ajaran yang tertinggi.